nih kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal ke Ibu Ulfa ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu. Baik Bu Ulfa, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana coach memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu Ulfa kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, present yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Ulfa kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu yang terakhir nih ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ulfa dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, demikian praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu Ulfa melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Ibu Ika. Ya, kembali kasih. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Ya, ada apa Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Bagaimana Ibu? Apa yang saya bisa bantu? Iya nih, mohon maaf ya Bu Ulfa ya, aku tuh jadinya mengganggu waktu Bu Ulfa. Gini Bu, saya mau cerita ya masalah yang saya hadapi dan saya pikir tuh Bu Ulfa tuh bisa untuk membantu saya mencarikan solusi atas permasalahan saya. Dengan senang hati Bu Putri, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Ibu harapkan? Ya begini Bu, saya tuh berharap setelah diskusi saya sama Bu Ulfa tuh saya dapat meningkatkan semangat siswa saya gitu dalam mengerjakan tugas seperti itu. Oh begitu. Coba ini bisa ceritakan kepada saya apa permasalahannya? Iya, jadi akhir-akhir itu murid saya itu kan ada 27 ya, 27 siswa kelas 5 di dalam sekolah. Nah itu hanya beberapa orang aja gitu yang aktif, selebihnya tuh kayaknya pasif gitu. Dan untuk mengumpulkan tugas tuh kayaknya mereka males gitu. Padahal saya sudah melakukan refleksi ya ke anak-anak, terus bagian mana materi yang belum mereka pahami gitu. Tapi setelah dievaluasi oleh saya, hanya beberapa anak aja gitu yang aktif dan mengumpulkan, sisanya tuh pasif terus sibuk sama dirinya sendiri seperti itu. Apa keterlambatan mereka mengumpulkan tugas itu apa pada semua mapel atau hanya sebagian saja? Enggak sih, cuma di pelajaran bahasa Indonesia aja sih. Oh, kira-kira kenapa bisa begitu ya Bu? Iya, padahal ketika pelajaran bahasa Indonesia tuh anak-anak sepertinya kayak kurang antusias gitu ya, kayak kurang semangat gitu. Anak-anak tuh jadi pasif, terus repot sama dirinya dan dunianya lah, seperti itu. Bagaimana cara Bu Putri mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu? Kalau aku tuh ya dikasih buku teks waktu itu, setelah dikasih buku teks, lalu anak-anak saya jelasin gitu ya, lalu anak-anak mendengarkan dan setelah itu saya melakukan tanya jawab gitu ke anak-anak gitu. Nah, lalu bagaimana respon anak-anak tersebut terhadap pembelajaran yang Bu Putri sampaikan? Ya seperti yang tadi ya, yang tadi saya bilang ada 1-2 anak yang aktif menjawab, tetapi selebihnya tuh kayaknya pikirannya kosong gitu ya. Ada di kelas tapi tatapannya tuh kayak kosong gitu. Terus jadinya mereka pasif gitu. Oh
gitu ya. Jadi permasalahannya anak-anak yang tidak pas aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah sekarang Bu Putri kan sudah tahu akan permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Bu Putri lakukan? Awal-awal sih saya tuh suka ngingetin ya di grup, aku kan ada grup WA ya untuk anak-anak gitu. Jadi di WA grup itu suka saya ingatkan gitu, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas seperti itu sih di awalnya gitu. Oh sudah diingatkan ya, Ya, berarti sudah. jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan, sudah berkali-kali diingatkan. Tadi Bu Putri sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa siswa yang aktif gitu ya. Mungkin Bu Putri bisa mengubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi tersebut. Iya juga ya Bu Ulfa ya, kenapa saya tidak menerapkan metode yang beda-beda gitu ya. Karena setiap anak mungkin karakteristiknya itu berbeda-beda gitu ya. Ya mungkin apa saya kurang menarik gitu ya pembelajarannya dan medianya kurang variatif gitu ya. Ya mungkin ya sudah bagus sih sebenarnya upaya yang Ibu lakukan. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja, mungkin anak-anak merasa jenuh dan kurang menarik perhatian mereka dan menjadi anak-anak tidak memahami materi tersebut. Iya Bu, mungkin jadi anak-anak itu merasa bosan karena selama ini hanya berpusat kepada saya sebagai gurunya ya, kurang berpihak kepada murid. Ya benar seperti itu. Jadi apa yang Bu Putri lakukan harus cepatnya gitu ya. Ya mungkin saya akan merefleksi pembelajaran saya ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan, akan saya ubah mungkin metodenya yang lebih menarik dan pakai media pembelajarannya yang lebih bervariatif ya. Ya benar, langkah yang Bu Putri lakukan sudah tepat dan saya sangat setuju. Ya syukur deh Bu Ulfa, kayaknya agak lega nih sekarang nih sedikit ya, karena udah dapat solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Wah berarti kalau Bu Putri sudah bisa mendapatkan solusinya, berarti Bu Putri harus lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif ya. Itu ya Bu Putri ya. Ya mungkin setelah ini ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih inovatif, berpihak kepada murid gitu ya. Terus saya juga bisa mengikuti pelatihan ya supaya saya mendapatkan lebih banyak lagi pengalaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu ya. Makasih ya Bu Ulfa ya, aku sudah dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, tetap semangat ya Bu Putri ya. Makasih Bu Ulfa. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bu Ulfa sudah melakukan coaching dengan Bu Putri. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu Ulfa lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Coach juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Ibu Ulfa, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Ulfa lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih memahami lebih lagi proses alur Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi Bu. Baik Bu Ulfa, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi nih Bu Ulfa. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wika.